I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon. Shalom, damai di mata-mata, kalian berjalan, sempurna dalam perjalanan kita mau persiapkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, menyambut perayaan Tuhan, kita mau menyanyi dan nyanyian rohani nomor 3, ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan bersama Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita beribadah kepada Allah. Kita berdoa. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya ke saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu dan kita menyanyi bersama nyanyian Mazmur 150. Nyanyian Mazmur 150 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Haleluya. Haleluya.
Mazmur 65 ayat 2 dan Ibu Jemaat 387 ayat 1. Kita nyanyikan berturut-turut ketika kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah dan mendapatkan berkat ampunan dosa dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya tidak ada seorang di antara kita yang tidak berdosa. Sebagai orang-orang berdosa kita kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur karena Engkau luar biasa baiknya di tengah-tengah kami. Ketika Engkau memberi kehidupan bagi kami ada dan kami berkarya, bekerja dan melakukan segala sesuatu yang bisa kami lakukan. Namun kedapatan di tengah-tengah kami pelanggaran dan dosa yang banyak yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami ada dan menikmati. Baik itu secara nyata maupun tersembunyi terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami, sesama kami, orang tua kami, sekolah lingkungan di mana kami ada dan kami hidup. Dan di saat ini kami datang sebagai persekutuan jemaat Efata malam, kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Allah, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Sebab kami percaya anak Yesus Kristus yang boleh memberikan kasih setia itu menunjukkan kasih setia itu di tengah-tengah kami. Basuhlah segala dosa-dosa kami Tuhan, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami, sebab kami mohon semuanya karena Nabi Yesus Kristus Tuhan kami. Bawalah kami pada pertobatan yang benar oleh kuasa Roh Kudus dan keinginan-keinginan kami di minggu-minggu yang berjalan ini adalah melakukan kehendak Allah di tengah-tengah hidup ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus sumber pengampunan kami. Amin. Ku diliputi kesalahan tetapi dosaku Kau hapus. Mazmur 1. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika dengan sungguh-sungguh kita mengaku dosa di hadapan Allah, sesungguhnya pengampunan dosa itu telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang terbangkan angin dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikian firman Tuhan. Jemaat 387 ayat pertama. Kuheran Allah mau memberi rahmatnya pada kami. Inilah hukum Tuhan bagi kita
Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita di saat ini sesuai dengan jadwal pelayanan mingguan seluruh GKI di Tanah Papua. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 10. Kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Yeremia pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah dan cinta senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami hari bermasa. Tolonglah kami Tuhan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami akan belajar di sekeliling firman. Mampukanlah kami Tuhan oleh karena kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk memahami bagian firman Tuhan. Dan ketika Engkau ada bersama kami pun mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup. Usir segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami ya Allah, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan dan memampukan kami, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk penggenapan firman-Mu di tengah-tengah hidup, menghadirkan shalom kerajaan Allah, menjadi saluran berkat di tengah-tengah banyak orang, dan menjadi saudara-saudara Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia. Bersabarlah kepada kami ya Kristus Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan sabda. Amin. Yeremia pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16 yang saya bacakan kepada kita sekalian demikian bunyi. Allah yang hidup dan berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-sia, bukanlah berhala. Itu pohon kayu yang ditebang, orang dari hutan yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut
kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa. Sungguh, kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kelingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan ahli, orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang besar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geraknya. Begitulah harus kamu katakan kepada mereka, pada Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit itu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan bumi dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharanya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah itu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidak begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah satu miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas pujiannya, semoga diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu segalanya bagiku. Akhir kata dari syair lagu Sodamsi. Sebab dia percaya bahwa ketika ada dan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia, ternyata Tuhan itu segala-galanya bagiku. Dan dalam bacaan kita hari ini Yeremia pasal 10
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kita semua akan ada dan menikmati kehidupan di hari-hari hidup ini dengan sebuah catatan tema: Tuhan semesta alam. Sebagai umat pilihan Allah, Israel sesungguhnya menjadi sebuah bangsa yang memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah. Sebab ketika Allah menentukan mereka sebagai umat pilihannya, ada sebuah harapan Allah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di tengah kehidupan mereka, di mana mereka harus menunjukkan jati diri mereka sebagai bangsa yang beda dari bangsa-bangsa lain. Mereka harus menunjukkan sebuah kehidupan perilaku yang mencerminkan sikap dan karakter yang menggambarkan kasih Allah yang sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab menjadi umat pilihan Allah, mereka pun benar-benar menikmati kasih karunia Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan mereka dalam berbagai macam perjalanan dan pergumulan hidup mereka sepanjang hari. Bukti dari kasih setia Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan umat Israel adalah ketika Tuhan menuntun menjaga mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan memimpin dan menjaga mereka di padang gurun. Bahkan berbagai macam hal yang Tuhan lakukan di tengah-tengah hidup mereka sepanjang mereka hidup dan menikmati kehidupan itu. Tetapi Bapak Ibu, perilaku umat Israel sesungguhnya begitu menyakiti hati Allah. Mereka menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang membuat mereka kadang-kadang dimarahi oleh Allah, sehingga Allah menghukum mereka, membuat mereka ada dalam situasi-situasi yang sulit. Kalau tidak berpaling daripada Allah, belum tentu mereka dibuang ke Babel. Kalau tidak berpaling kepada Allah, belum tentu mereka menjalani suatu proses kehidupan yang sulit tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Itulah sebabnya dalam pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, dalam bacaan kita hari ini Allah mengingatkan agar umat Israel tidak boleh mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang lain yang datang dan menunjukkan penyembahan mereka kepada para Baal atau berhala-berhala atau ala-ala yang lain. Mereka diajak untuk ada dan menunjukkan suatu komitmen mereka bahwa ternyata Tuhan yang telah memilih mereka sebagai umat pilihan adalah Tuhan semesta yang memiliki segala-galanya. Itulah sebabnya dalam bagian ini kalau kita baca bagaimana dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 yang dia menyampaikan pesan firman kepada umat Israel bahwa mereka diajak untuk hidup dan tidak boleh menunjukkan suatu sikap dalam kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yakni kebiasaan orang-orang yang selalu takut dan gentar terhadap tanda-tanda langit yang merupakan kesia-siaan. Kadang-kadang kalau ada sedikit kejadian terus orang sudah mulai bilang kayaknya hampir sama semua ada. Karena mulai memikirkan tentang dosa dan segala hal yang kita lakukan di tengah-tengah hidup. Tetapi sesungguhnya dalam bagian ini dia bilang jangan takut terhadap langit dengan sesuatu hal yang lain, tetapi harus ada dan takut itu hanya kepada Tuhan semesta. Dalam bagian ini juga dikatakan berhala dibuat oleh pohon yang ditebang dan dikerjakan oleh tukang-tukang kayu dengan berbagai macam ukiran yang dibuat, bahkan dengan emas dan perak dibuat supaya ada ketertarikan tersendiri. Tapi sesungguhnya dalam bagian ini dikatakan semuanya tidak ada gunanya karena tidak ada hidup di dalamnya, tidak ada kekuatan, dia tidak bisa menghukum dan dia tidak bisa memberkati. Dan itulah sebuah nasihat Yeremia kepada orang-orang Israel supaya mereka memahami
tentang Tuhan mereka yang memiliki kehidupan dan kekuatan atas segala galanya. Kemudian Bapak Ibu, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, kebesaran Allah Israel dalam ayat ini kontras dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah Israel tidak sama dengan buatan tangan manusia. Namanya agung, namanya besar, namanya perkasa. Dialah yang harus ditakuti oleh bangsa-bangsa, karena dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dengan ucapannya, dengan segala sesuatu yang disampaikannya, maka segala sesuatu bisa menjadi ada. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ketika Allah melihat semuanya baik, jadilah terang. Dia bilang langsung jadi. Ketika Allah melihat semuanya baik, jadilah ini dan semuanya. Itulah sebuah proses kebesaran dan keperkasaan Allah yang dilukiskan dalam proyek Yeremia kepada bangsa Israel, bahwa Allah yang patut ditakuti adalah Allah semesta Allah, Allah yang telah memanggil mereka dan menjadikan mereka sebagai umat kepunyaan Allah di tengah-tengah hidup mereka kali lepasan. Karena oleh tangannya ia memberi nafas kehidupan bagi setiap orang. Oleh karena dirinya semua orang bisa memperoleh keselamatan, dan Allah Israel itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Allah bangsa-bangsa yang lain, sebab Allah Israel itu Allah yang bijaksana. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 8 dan ayat 9 bagian ini katakan, berhala adalah sia-sia, berhala adalah kebodohan. Ketika berhala dipuja dan disembah, tidak ada kecakapan, tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh, karena itu hanyalah pembenaran. Kadang-kadang kita sangat mengagumi dan menyembah hal-hal yang lain yang secara manusia kita takut, dan secara yang kita takut dan kita merasa itu sangat diagungkan. Tetapi ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 dari bacaan ini dikatakan, berhala semuanya bodoh dan bumbu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan Tuhan dan buatan tangan pandai emas. Pakaian dari kain ungu dan ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tidak ada sesuatu yang memiliki nilai tambah di tengah-tengah berhala-berhala yang disampaikan. Tetapi kadang-kadang itu berhala yang kita buat itu belum biasa taruh hal-hal gaib dengan ilmu-ilmu yang ada, sehingga dia memiliki kekuatan-kekuatan yang membuat kita takut kepadanya, sehingga iman dan pengharapan kita kepada Allah menjadi hilang. Yang ada pada kita hanyalah takut pada sesuatu hal yang bisa membawa kita kepada keracunan. Kemudian ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13, Tuhan Allah Israel adalah Allah yang akbar atau besar. Tuhan Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Ia hidup dan menghidupkan dengan kekuatannya, sehingga semua orang menjadi hidup dan bisa menikmati segala sesuatu yang dinikmati. Itulah kekuatan Allah Israel yang bisa membuat dan menghadirkan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan setiap orang, dan kita bisa menikmati semuanya. Kemudian ayat 14 dan ayat 15 dia bilang begini, manusia itu sesungguhnya bodoh dalam kebodohan. Karena kita sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Kita sudah tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, Allah yang punya segala-galanya, dan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan dia mengajak semua orang dengan berkata, bagiku tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin saja. Tapi karena dia bilang, kita itu bodoh dalam kebodohan kita, kita sudah tahu pura-pura, akhirnya kita tahu dan kita takut kepada yang sia-sia, ketimbang kita takut
dan percaya kepada Allah kita yang punya segala-galanya dan punya kekuatan. Itulah sebabnya kita baca ini. Ayatnya yang ke-16, dia melukiskan begitu luar biasanya Allah itu. Tidak pula begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta. Nama Tuhan itu adalah nama Allah yang memberi kehidupan bagi setiap orang. Dialah bagian dari Ayub. Itulah sebabnya dia itu Tuhan semesta. Berarti dia Tuhan di atas segala-galanya. Dia hebat di atas segala-galanya. Dia lebih berharga di atas segala-galanya. Dan dia agung di atas segala-galanya. Tapi kasihan, orang manusia ini masih ada dalam pikiran-pikiran yang lain. Itulah sebabnya ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan orang Israel tentang apa yang seharusnya mereka lakukan di tengah-tengah kekudusan mereka sebagai umat pilihan Allah. Saya dengan keras mengajak dan menekan orang-orang Israel supaya mereka percaya dan yakin kepada kemahakuasaan Allah itu, dan jangan sekali-sekali lari daripada Allah. Mereka harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah, sebab Allah akan membuat mereka hidup dalam suatu kehidupan yang luar biasa ketika mereka percaya kepada Allah. Ada sekian banyak kisah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus membelakangi Allah. Bahkan Yesus sendiri ambil dan memberikan banyak mujizat untuk bagaimana memberikan sebuah hal yang bisa membuat manusia itu berkomitmen bahwa Tuhan itu segala-galanya di tengah-tengah hidup mereka. Yeremia mengajak orang Israel untuk tetap taat dan setia kepada Allah, tidak pernah lari kepada berhala-berhala, karena berhala-berhala itu adalah sia-sia. Dia mengajak orang Israel untuk jangan ada dalam kebodohannya sendiri, tetapi harus menunjukkan suatu sikap dan perilaku bahwa mereka adalah milik Allah. Demikian juga kita semua sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Itulah sebabnya dengan hidup ini kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah semesta. Ia yang adalah segala-galanya di tengah-tengah hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian ini juga Yeremia menyampaikan bahwa Allah sangat menentang penyembahan berhala. Mereka dengan begitu Allah sanggup untuk menghancurkan siapa saja ketika dia harus cemburu kepada kita. Dia bilang, aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan kedua dan ketiga dari orang-orang yang membenci aku. Ingat, Allah itu Allah yang cemburu. Dia bisa membalaskan segala sesuatu yang dia lakukan. Karena segala kebaikan yang diberikan kepada kita, kalau kita nikmati baru kita balik belakang dan padanya. Jangan sampai kecemburuannya menyala-nyala. Tetapi untuk Allah kita dia bilang begini, tetapi aku adalah Allah yang selalu menunjukkan kasih setia kepada diri orang yang mengasihi Allah. Dalam kitab Tesalonika, Timotius, jika beberapa minggu yang lalu kita baca, jika kita menderita dengan dia pun, jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun dengan dia, kita pun akan menderita dengan dia. Jika kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Tapi jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia adalah Tuhan, pengasih penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Itulah sebabnya dalam bagian ini kita semua diajak untuk ada dalam sebuah pengakuan yang tulus kepada Allah, bahwa Allah itu Tuhan semesta. Dialah yang memberikan segala-galanya bagi kita. Dia menjadikan kita, dan dia yang membuat kita ada dan bisa menikmati semua. Oleh sebab itu janganlah sekali-kali berpaling kepadanya dan pergi kepada berhala. Karena dia bisa menunjukkan murkanya di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita
bisa mendapatkan apa yang harus kita dapat karena berpaling daripada Allah. Kalau dalam kitab Hosea pasal 11, bagaimana kehidupan orang Israel begitu luar biasa sehingga Tuhan menunjukkan kekecewaannya yang besar dengan curhat. Tidak tahu curhat kepada siapa, tapi dia benar-benar dia curhat. Masakan aku yang memang mengajar mereka berjalan, masakan aku yang memberi mereka makan, masakan aku yang menuntut mereka keluar dari tanah Mesir, tapi makin kupanggil mereka, makin pergi mereka menjauh daripada aku. Kalau pada hal-hal seperti itu kalau dilakukan oleh Tuhan, berarti hati-hati, jangan sampai Tuhan tunjukkan dia punya murka yang menyala-nyala kepada kita. Itulah sebabnya dengan kehidupan ini, ketika kita menikmati Allah sebagai Allah Tuhan semesta alam di tengah hidup ini, mari firman ini mengajak kita semua untuk datang dan selalu memandang kepadanya, menunjukkan rasa hormat dan puji-pujian kita hanya kepada Allah, sebab Allah itu tetap akan ada dan memberi kepada kita apa yang menjadi keinginan kita. Dalam firman-Nya dia bilang, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, dan firman-Nya juga tinggal di dalam kamu, maka kamu minta apa saja dalam namaku akan diberikan. Tapi ini lain di bibir, lain di hati. Minta Tuhan terkasih, baru dan Tuhan terbaik. Dan itulah kehidupan kita. Padahal kalau lain di bibir, lain di hati, kalau Tuhan terkasih, tahu diri sajalah. Tapi kalau mulut dengan Tuhan, hati dengan Tuhan, telah minta pun Tuhan kasih, karena dia tahu kebutuhan yang bisa kita alami dan kita nikmati di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu, imanilah dan yakinilah Tuhan sebagai Tuhan semesta alam di tengah-tengah hidup ini, karena dia yang menjadikan kita, dia yang menghadirkan segala sesuatu di tengah-tengah hidup kita, dan dia yang membuat kita luar biasa. Ternyata Tuhan itu dia tidak egois. Dia begitu mengasihi dan mencintai kita, karena dia memiliki perasaan yang luar biasa terhadap kita. Ketika dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya sampai burung-burung di udara dan segala macam binatang, dia bilang, manusia, mari kau berdiri sini baru saya panggil binatang. Kau yang kasih nama mereka, nanti kau yang berkuasa untuk mereka. Itulah kebaikan Tuhan untuk kita. Tapi kasihan, firman Tuhan dia bilang begini, jangan sampai kita berpaling dan pergi kepada berhala-berhala. Tapi harus kita percaya bahwa Tuhan itu segala-galanya, dan Tuhan itulah bagian dari kita. Ketika kita mencari segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, semuanya ada di dalam Tuhan. Kita selalu menyanyi lagu, apa yang terjadi hanya dalam Yesus, semuanya bisa ada. Baru kita punya guru menyanyi hanya dalam Yesus, ada kebahagiaan hanya dalam Yesus, ada sukacita dan lain sebagainya. Kalau aku cari damai, aku dapat dalam Yesus. Mama Yati biasa menyanyi lagu itu. Tapi ketika kita mulut menyanyi itu, tapi hati kita berbicara yang baik, dan itulah yang nanti Tuhan cemburu dan marah terhadap kita, karena kita berpaling daripada. Itulah sebabnya di hari ini firman Tuhan ini mengajak kita semua, mari kita pulang untuk menikmati hidup ini dan mengimani bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah kita yang patut disembah. Segala sesuatu mari kita datang kepada-Nya. Hari ini kita akan melaksanakan pembaptisan kudus terhadap 5 orang anak, di mana hanya Tuhanlah yang dapat memberi kehidupan bagi anak-anak itu. Sebab keluarga ini percaya bahwa Tuhan semesta alam itu segala-galanya, dan dia yang menjadikan mereka anak-anak ini hadir di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu mereka dengan keyakinan dan kepercayaan yang utuh bahwa anak-anak ini dimeteraikan sebagai keluarga, supaya mereka juga mendapatkan bagian dari kasih karunia Allah di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu marilah kita percaya kepada Allah,
Milikilah Allah di tengah-tengah hidup kita dan jadikanlah Dia sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita hari dan masa. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam proses pembaptisan kudus di hari. Oleh sebab itu dengarlah pembacaan formulir pembaptisan kudus bagi kita di sana. Ada 3 hal pokok yang besar yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus ini. Yang pertama, Tuhan menyucikan kita. Kita bersama anak-anak kita telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus sebelum kita menjadi baru dan disucikan. Pembaptisan dengan air menunjukkan kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri dan mengaku dosa serta menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk disucikan. Sebab kita tidak dapat menyucikan diri kita sendiri. Yang kedua, dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita mati dan bangkit dalam kehidupan bakti dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa pembaharuan jiwa kita dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitan. Dengan demikian kita masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yaitu Bapa menerima kita menjadi anak-anaknya, dan Ia memelihara serta menjaga kita. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah membagikan kehidupannya yang suci dengan demikian dosa telah dihapuskan dengan darahnya, dan kita pun menjadi suci dan bebas dari kuasa-kuasa dosa itu. Roh Kudus menyertai dan bekerja dalam hati kita, mengganti semangat surgawi. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita tetap bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersaksi kuat di dunia sampai waktu Ia datang kembali. Tuhan yang ketiga, Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan kita, bahwa pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar suatu perjanjian. Allah yang setia adanya, oleh sebab itu kita harus setia kepada Allah. Oleh karena itu kita juga harus taat kepada Allah dan melaksanakan kehendaknya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Jika oleh kelemahan kita jatuh dalam dosa, jangan kita tinggal diam saja di dalam dosa itu. Haruslah kita ingat akan perjanjian kasih karunia itu dan pulang kepada Allah yang memanggil kita. Menjadi penghiburan besar bahwa Bapa di surga hendak menyambut anak-anak kita di dalam keselamatan. Hal itu jelas dikatakan dalam kata-kata Petrus pada hari raya Pentakosta. Sebab bagi kamulah janji kita, dan bagi anak-anak, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah, Tuhan Allah kita. Yesus suka anak-anak dibawa kepadanya. Ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya kepada mereka, dan Ia pun memberkati mereka. Yesus suka dipuji dan dipermuliakan oleh anak-anak, seperti kata-kata dalam Mazmur pasal 8, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusui telah meletakkan dasar kekuatan. Dalam jemaat Tuhan, anak-anak kecil turut dipanggil bukan sebagai orang di luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dengan demikian anak-anak kita yang muda bukan saja anggota keluarga kita, tetapi juga anggota keluarga Tuhan. Atas dasar ini, maka anak-anak ini bersama-sama dengan jemaat menjadi satu tanda dalam perjanjian baru dengan anak ini, sebagaimana anak-anak Israel menjadi tanda dalam perjanjian lama oleh sunat. Sebab itu kita tidak boleh lupa bahwa kasih sayang Tuhan
hendak memimpin kita dengan anak-anak kita kepada tobat. Tuhan Allah memanggil kita tiap hari untuk menurut Dia dengan iman. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang sudah disalibkan dan mati untuk kita. Oleh sebab itu anak-anak ini kita minta untuk dibaptiskan, bukan sebab suatu kebiasaan belaka dan karena pikiran dan kekuatan yang sia-sia atau takut. Pembaptisan itu tidak menjamin keselamatan anak-anak kita dan memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal. Yesus Kristus yang hidup memberikan kepada anak-anak itu keselamatan dan kehidupan. Kita menjadi miliknya oleh sebab iman yang sungguh. Kita minta anak-anak kita dibaptiskan sebab kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dari permulaan kita dapat memanggil anak-anak ini dengan nama Tuhan. Maka kepada iman dan kebetulan, kita tidak tahu kapan anak-anak ini mulai mengerti tentang arti pembaptisan. Hanya Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya Ibu Bapa dan jemaat sekalian bersama-sama mendidik anak-anak ini dengan pengajaran dan peneguran Tuhan yang terang bagi anak-anak ini, dan menjadi contoh bagi anak-anak ini dengan kelakuan yang susah. Dengan demikian anak-anak ini tidak hilang atau sesat oleh kesalahan dan kelalaian Bapak Ibu, melainkan dia akan menjadi anak-anak Allah dan dengan Dia yang namanya menjadi dasar pembaptisan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami minta kepadamu ya Tuhan, terimalah anak-anak kami ini oleh kasih karunia, sebab kami bawa mereka dan menyerahkan mereka kepadamu ya Tuhan, supaya mereka akan menjadi anak-anak. Sebab anak Yesus Kristus telah melepaskan dan menebus anak-anak kami. Berilah oleh kuasa Roh Kudus bagi anak-anak kami, supaya mereka akan bertumbuh besar dan menjadi anak-anak yang Allah secara lahir maupun batin. Dan pada saatnya mereka akan diteguhkan dalam hal percaya, harap dan kasih, sehingga pada akhirnya mereka akan hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan yang kekal. Amin. Dari pengajaran tentang pembaptisan, kita mengerti bahwa pembaptisan itu adalah amanat Allah demi menghibur kita dan anak-anak kita, dan juga meneguhkan dan meluaskan gereja Kristus. Oleh sebab itu sekarang saya minta kepada para ibu bapa yang membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan, berdiri dan menjawab secara sungguh dan terang agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara minta pembaptisan kudus bagi anak-anak ini dengan mengaku semuanya. Saya menjemput Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan, dipersilakan berdiri dan jawaban Bapak Ibu, ya kami berjanji. Yang pertama adalah saudara-saudara percaya bahwa jalan selamat itu tidak tahu hanya dari Alkitab. Yang kedua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan mengajar anak-anak di jalan selamat pada waktu mereka berakal budi? Apakah jawabmu Bapak Ibu sekalian? Pengakuan saudara-saudara didengar Tuhan dan kepada seluruh warga jemaat, saya persilakan berdiri untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, adakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat, sehingga saudara-saudara juga menerima mereka di dalam jemaat ini? Yang kedua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini pada jalan yang benar? Apakah jawabmu jemaat sekalian? Jawaban saudara-saudara didengar oleh Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk secara betul-betul dapat membawa anak-anak ini untuk
baptisan dan jemaat persilakan. Arsi Detasia Selvipa, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Aktifat Naila Arianto, Akifa Naila Arianto, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Anita Rante Edwisia Pak, Anindita Rande Enrisia Pak, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Anita Punya Edwisia Pak, Anindira Bunga Enrisia Pak, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Dia Elisia Fides Pak, Dia Elesa Fidete Pak, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Biarkanlah anak-anak ini tumbuh di tengah-tengah kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan mereka tetap menjadi anak-anak yang Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap terima kasih karena Engkau telah menyucikan kami dan anak-anak kami dengan darah anak-Mu yang kekasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami minta pimpinlah dan kuatkanlah anak-anak ini oleh kuasa Roh Kudus seumur hidup mereka, dan kuatkanlah orang tua mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya mereka akan memimpin anak-anak ini sebaik-baiknya. Berilah orang tuanya tiap-tiap hari menjadi contoh dan kelakuan yang suci, supaya sejahat tidak mendapat bagian dalam kuasa anak-anak ini, dan kiranya anak-anak ini menjadi saksi-saksi yang setia akan membesarkan nama Tuhan di tengah-tengah hidup. Amin.
Rohani 167 ayatnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, mari kita menyatu iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikatakan yang menderita di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit kepada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Di tengah pencobaan dan perjuangan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari dengan penuh hati yang teduh kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami, syukur kami panjatkan kepadamu karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, membuat kami ada dan bisa menikmati kehidupan ini dari hari ke hari. Cintamu begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, karena setiap hari baru Engkau memberi kehidupan itu bagi kami. Engkau memberi kami kesempatan untuk bekerja, dan Engkau pula memberi berkat itu pada kami nikmati. Untuk menjawab segala kebaikan Tuhan itu, ya Allah, kami datang sebagai satu persekutuan jemaat Efata malam. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan itu membuat kami ada dan kami bisa menikmati kehidupan ini dalam kasih setia. Tuntunlah kami selalu, ya Allah, dan buatlah kami selalu bersukacita, karena kasih-Mu yang besar itu membuat kami pantas untuk bersukacita. Ketika kami ada dan kami hidup dalam rumah tangga kami masing-masing, Engkau selalu dan senantiasa memberi kekuatan dan memberi kami hikmat. Oleh sebab itu kami datang, kami serahkan seluruh hidup kami dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai satu keluarga dari rayuan 1 sampai rayuan 4. Tuhan senantiasa memberkati kami dan memberi kekuatan itu kepada kami. Sebagai kepala rumah tangga, kami mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mencari nafkah demi menghidupkan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami minta Tuhan beri kekuatan dan hikmat kepada kami. Tuhan senantiasa turut campur tangan dengan kami dalam melaksanakan tugas dan kerja kami. Tengah-tengah pergumulan hidup yang kami jalani, Tuhan Engkau beserta kami. Ketika kami bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan-karyawati, buru-buru kasar, TNI Polri, supir taksi, nelayan, tukang ojek, petani, dan semua hal yang
kerjakan untuk memenuhi kebutuhan kami masing-masing. Kami minta di dalam nama Yesus, Engkau senantiasa datang dan memberkati, sehingga dari seluruh pekerjaan-pekerjaan kami yang kami kerjakan benar-benar mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa di tengah-tengah, dan hal itu membuat kami bersyukur dan dapat menikmati semuanya dengan sukacita karena Engkau memberi yang terbaik dengan kehidupan kami hari lepas. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bermohon daripada-Mu, biarlah cinta kasih Allah senantiasa menuntun dan menaungi kami, supaya kami yang adalah imam dalam keluarga, kami mampu melakukan semuanya dengan sukacita. Berkati kami sebagai ibu rumah tangga, kuatkan dan mampukan kami, sebab kami juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membantu suami kami mencari nafkah yang menghidupkan rumah tangga kami. Seluruh pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab kami bawa kepada-Mu. Tuhan senantiasa ada dan memberkati kami, kuatkan dan mampukan kami, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan menjadi perempuan-perempuan yang hebat untuk memuliakan Allah dan melakukan hal-hal yang baik dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami dalam rumah tangga kami. Tuhan senantiasa tuntun dan sertai mereka dalam seluruh hidup mereka. Ketika mereka dalam bermain mereka, Tuhan senantiasa tuntun mereka. Dalam masa-masa pendidikan mereka, Tuhan senantiasa memberikan kepintaran bagi mereka. Dalam masa di mana mereka mencari lapangan pekerjaan untuk mereka mendapatkan jati diri mereka, Tuhan hadirkanlah semuanya bagi mereka. Buatlah mereka senantiasa dalam sukacita, karena Tuhan, Engkau boleh memberi yang terbaik bagi mereka. Masa depan anak-anak kami, Tuhan kami bawa di dalam tangan. Sebagai orang-orang muda, Tuhan kuatkan dan mampukan kami, sertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami sudah bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan Engkau memberkati, supaya kami dapat bekerja dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kami masih mencari pekerjaan, Tuhan, masa depan kami bawa di dalam tangan kasih. Hadirkanlah semuanya bagi kami. Dan ketika kami ada dalam seluruh pergumulan hidup kami minta Tuhan, jadikanlah hidup kami masa muda ini menjadi masa muda yang berharga di mata Tuhan. Jangan Engkau membuat kami ada dan terbuai oleh karena kenikmatan dunia. Berkatilah kehidupan kami ya Allah sebagai janda, duda, yatim piatu. Tuhan senantiasa memberkati kami, kuatkan dan mampukan kami. Jadilah teman sejati dalam kehidupan. Ketika kami ada dan kami menggumuli kehidupan kami, Tuhan senantiasa buatlah kami ada dalam sukacita terus, karena kami ada dan kami bisa menikmati semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bermohon daripada-Mu, biarlah Engkau terus ada dan memberkati kami sebagai orang-orang yang telah lanjut. Tuhan, temanilah kami di dalam hidup hari-hari hidup kami. Berjalanlah bersama kami dan tuntunlah kami di hari-hari tua kami, supaya kami tetap ada dan menjadi orang-orang yang setia dan orang-orang yang selalu berharap kepada Engkau ya Tuhan. Tingkap-tingkap langit-Mu terbuka ya Allah, dan biarlah berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami hari lepas, dan biarlah dalam sukacita kami, dalam segala hal, kami dapat menikmati semua hidup yang Engkau berikan di tengah-tengah hidup kami, dan kami bisa menjalani semua proses yang menjadi bagian dari kehidupan kami, karena kasih sayang, cinta Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Segala pergumulan-pergumulan rumah tangga kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Jawablah ya Tuhan sesuai kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh pelayanan kami di tengah
rangkaian kegiatan pelayanan di minggu yang lalu. Kami percaya Tuhan telah ada dan bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami merencanakan pelayanan di minggu yang baru, hadirlah Tuhan di dalam seluruh kegiatan pelayanan kami. Bantulah kami untuk melaksanakan semua dengan penuh sukacita. Berkatilah firman-firman yang disiapkan untuk disampaikan kepada jemaat, dan biarlah firman-firman itu menjadi kesukaan bagi umat-umat. Berkati kami semua sebagai orang-orang yang Engkau pilih untuk melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, baik itu kami sebagai para pendeta, sebagai para penatua, para simas, pengurus-pengurus di dalam intan, PWP, PKB, Pampar, dan Pak. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kami dipanggil dalam keterbatasan dan kekurangan kami, tapi kami percaya ketika Tuhan ada dan berperkara bagi kami, hal-hal yang besar akan dilakukan untuk kemuliaan nama. Segala rencana dan kegiatan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami pun menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang hendak kami lakukan di hari-hari ke depan. Tuhan turut campur tangan dalam segala hal yang kami pilih. Sebentar sore kami akan ada dalam pelaksanaan perjamuan kudus sedunia. Tuhan senantiasa memberkati kami. Sucikanlah hati-hati kami. Bawalah kami dalam suatu kerinduan yang besar untuk mau datang dan menikmati pesta perjamuan kudus ini, supaya ketika kami menikmati roti dan anggur sebagai lambang akan tubuh dan darah Kristus, dosa-dosa kami benar-benar diampuni oleh Engkau, ya Allah. Sehingga Engkau membuat kami ada dan hidup dalam suatu kehidupan kami ketika kami menikmati perjamuan kudus. Bapa di surga, kiranya Engkau terus ada dan senantiasa ada dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati warga jemaat kami yang tidak mengambil bagian dalam peribadatan yang sakit, Tuhan mau sembuhkan mereka dengan kuasa dan kekuatan Dia. Jamah mereka dengan tangan kasih, mengangkat dan melepaskan segala macam beban penyakit yang ada dalam kehidupan mereka. Bilu-bilu Tuhan sekiranya memberi kesembuhan bagi mereka. Obat-obatan, makanan dan minuman, Tuhan berkati semua. Berkati kehidupan keluarga wanita yang boleh ada dalam duka cita ketika Bapa kekasih kami dipanggil oleh Tuhan. Ia adalah bagian daripada kami jemaat Eva, dan ia boleh mengalami kehidupan yang sulit dengan kesakitan yang panjang, dan Tuhan telah memanggil dia di tengah-tengah kehidupan keluarga yang saat ini ada di Medina. Tuhan senantiasa memberi penghiburan dan kekuatan Tuhan, dan biarlah keluarga senantiasa dikuatkan dan menjadi sesuatu hal yang perlu disyukuri di tengah-tengah kehidupan mereka hari lepas. Berkati mereka yang ada dalam kelemahan, beri kekuatan bagi mereka. Tuhan juga memberkati mereka yang tidak mengambil bagian karena pekerjaan, pendidikan, tanggung jawab yang mereka jauh dari keluarga bahkan kami. Tuntunan disertai mereka, lindungi mereka, dan waktu-waktu yang lain Tuhan hadirkan mereka dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Yang atas Tuhan panggilan mereka dalam panggilan kasih setia. Bawalah mereka dalam sebuah dekapan Allah yang lembut. Undang mereka di waktu-waktu yang lain, sehingga harapan dan kerinduan yang besar untuk mau datang bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan dan peribadatan. Bapa di surga, bangsa dan negara ini kami datang dan kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan kiranya memberkati pemimpin-pemimpin bangsa, baik legislatif maupun eksekutif, dalam seluruh perkebunan hidup mereka. Ketika Engkau memang menjadikan mereka sebagai wakil, mereka harus bertanggung jawab dan melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita, dengan takut akan Tuhan, dan selalu berpengalaman. Berkatilah mereka semua, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, distrik, sampai kelurahan.
RW Tuhan senantiasa memberkati dan kuatkan mereka, mampukan mereka dan buatkan mereka tetap pada dalam sukacita, karena Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Mereka yang bekerja di Sorong Raya sebagai wakil Allah, Tuhan kiranya memberkati dan sertai mereka semua. Buatlah mereka ada dalam takut akan Tuhan, supaya ketika mereka melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan, ternyata mereka mampu melakukan semua itu karena Tuhan ada dan turut mengambil bagian dalam kehidupan mereka. Berkat gereja dari masa ke masa dalam seluruh proses pelayanan, Tuhan senantiasa menjadikan gereja sebagai wadah untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Berkati semua orang yang bekerja di dalam, dan biarlah mereka melakukan semua ini untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ke depan, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa turut campur tangan, supaya segala hal yang menjadi tanggung jawab yang akan diberikan benar-benar mendatangkan sukacita bagi jemaat. Ini kami Tuhan, seluruh doa dan syukur, anak-anak kami yang kami bawa di kami dibaptiskan, Tuhan senantiasa memberkati mereka bersama keluarga mereka dalam seluruh hidup mereka hari lepas. Bapa di surga, seluruh proses pelayanan kami hari ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami semua yang bekerja dan melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, berkati majelis tertugas, pemain organ, prokantor, fokus, postor, bahkan semua kami yang bertanggung jawab atas seluruh pelayanan, bahkan mereka yang melayani pelayanan kasih di rumah-rumah jemaat, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Buatkan kami semua, buatlah kami yang dalam sukacita, sebab kami dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat melakukan kehendak di tengah-tengah dunia. Buatlah kami selalu bersyukur dan selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sendirikanlah telinga Tuhan, dengarlah doa kami, jawab seluruh kasih setiamu semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita akan menyanyi nyanyian rohani nomor 182. Rohani 182 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita menyanyi sampai ayatnya yang kelima, karena kita partisipasi kita. Rohani 182 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang kelima sebelum semua bangsa berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan yang hidup, kami Engkau punya, dan kata-kata seperti itu. You
Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita akan selesai dan kita akan kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing dan seluruh perkebunan dan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah Tuhan sebagai Allah semesta yang akan menjadi penyemangat dan memberi hidup dan berkat di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Atas dasar itu lakukanlah dengan selamat dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Pada selesai dan atas nama pelaksana harian majelis jemaat Efata Maranum, kami mengucapkan selamat siang, selamat menjadi keluarga Allah terhadap 5 orang anak yang telah dibaptiskan di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang Bapak Ibu warga jemaat. Kami mohon kesabaran Bapak Ibu atas waktu. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in